Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Madi Dwi Artana dengan NIM 221410119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya paper saya yang berjudul Analisis Pelanggaran Prinsip-Prinsip Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keadilan Sosial Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Pembentukan undang-undang di Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin keadilan sosial dan mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang diperkenalkan pada tahun 2020 memiliki tujuan yang penting, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam proses pembentukannya terjadi pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang dapat berdampak negatif terhadap keadilan sosial. Salah satu contoh penting pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan undang-undang adalah tidak adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan komentar tentang undang-undang ini, sehingga isi undang-undang ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan undang-undang tersebut dapat berdampak negatif terhadap keadilan sosial. Keadilan pada dasarnya berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konsepnya, keadilan terdiri dari 4 makna, yaitu pertama, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan dan tidak pincang. Yang kedua, keadilan diartikan sebagai persamaan atau egalite tanpa diskriminasi. Yang ketiga, keadilan diartikan sebagai perhatian akan pemberian hak-hak pribadi. Dan yang keempat, keadilan Tuhan yang merupakan keadilan yang hakiki. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga isi undang-undang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang ini dapat menyebabkan masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintahan atau instansi hukum lainnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas tersebut juga dalam proses pembentukan undang-undang ini menyebabkan berdampak buruk terhadap masyarakat sendiri. Maka dari itu, dalam paper ini membahas bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip perundang-undangan perancang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap keadilan sosial di Indonesia. Selanjutnya adapun rumusan masalah dalam paper ini, yaitu yang pertama, bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana dampak pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keadilan sosial di Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian tersebut. Pendekatannya pun menggunakan pendekatan studi kasus, yang dimana pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari situasi saat ini dan bagaimana objek penelitian berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan analisis pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia telah menjadi sumber kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Berikut beberapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam pembentukan undang-undang yang terjadi. Yang pertama, kurangnya transparansi dan partisipasi proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang transparansi dan partisipatif. Fraksi-fraksi di DPR belum menyelesaikan daftar inventaris masalah atau DIM dalam membentuk panitia kerja atau panja. Dan hal ini tentu mengakibatkan minimnya keterlibatan dari berbagai pihak dalam proses legislasi tersebut. Kedua, proses yang terburu-buru. Hal ini dapat kita lihat dari legislasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan dengan tergesa-gesa serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Pembentukan panitia kerja dilakukan sebelum rapat kerja selesai, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 151 ayat 1 Tata Tertib atau Tatip DPR. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap proses legislasi yang seharusnya dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Yang ketiga, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pembentukan panitia kerja yang tidak melibatkan fraksi-fraksi DPR secara penuh, ini tidak sesuai dengan pasal 154 ayat 1 Tata Tertib
atau tatip DPR yang seharusnya menjamin keterlibatan seluruh fraksi dalam proses legislasinya. Selain itu, ketenaga kerjaan yang diterapkan Undang-Undang Cipta Kerja nampak adanya pemangkasan hak pekerja yang cukup signifikan, yaitu pada perubahan pasal 93 ayat 1 yang menata tentang hak upah bagi pekerja apabila tidak masuk kerja. Perubahan yang dimaksud bahkan kemudian dapat berdampak terhadap perlindungan tenaga kerja khususnya bagi perempuan pada saat haid, kebebasan dalam beribadah dan berkeyakinan. Keempat, RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan tujuan utama dari Omnibus Law, yaitu menghasilkan tumpang tindih aturan perundang-undangan yang sejenis atau saling bertentangan. RUU ini seharusnya disusun ulang untuk benar-benar mencapai tujuan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Pembentukan perundang-undangan harus melalui proses dalam sistem hukum nasional, baik itu secara rancangan undang-undang cipta kerja dan rancangan undang-undang perpajakan untuk pemungutan perekonomian. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang. Pemerintahan memandang perlu penggunaan metode Omnibus Law, yaitu suatu metode untuk merubah beberapa ketentuan perundang-undangan yang sederajat dengan memperhatikan asas dan tata tertib ketentuan perundang-undangan yang sederajat. Dan yang terakhir, RUU Cipta Kerja telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk fraksi PKS yang secara tegas menolak RUU ini. Kontroversi ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja tidak memenuhi standar prosedur yang seharusnya diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang. Kritik ini mencerminkan bahwasanya ketidakpuasan banyak pihak terhadap proses legislasi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan. Oleh karena itu, pelanggaran prinsip-prinsip dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia memicu kontroversi dan kritik yang signifikan. Untuk memperbaiki proses legislasi di masa depan, pemerintah dan DPR perlu lebih memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa semua standar prosedur yang seharusnya diterapkan dalam pembentukan proses undang-undang diikuti secara benar. Hal ini penting agar undang-undang yang dihasilkan nantinya dapat membentuk suatu harapan dan kebutuhan sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan pembahasan yang kedua, yaitu dampak pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keadilan sosial di Indonesia. Pelanggaran prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap keadilan sosial di negara ini. Undang-Undang Cipta Kerja cenderung lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan pekerja dan usaha kecil. Penggunaan regulasi dan persyaratan yang lebih longgar untuk investasi dapat meningkatkan ketimpangan antara kelompok ekonomi yang kuat dan lemah, memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial. UU Cipta Kerja juga berpotensi memperlemah hak pekerja dan menimbulkan ketidakadilan upah pekerja. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, tentu hal ini berakibat dalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi. Terakhir, ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu protes dan unjuk rasa yang mengindikasi ketidakpuasan masyarakat luas dan tentu berdampak pada ketertiban umum secara sosial. Secara keseluruhan, pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperburuk ketidakadilan sosial di Indonesia, mengancam kesejahteraan pekerja, merusak lingkungan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini semua menimbulkan tantangan besar bagi pembangunan sosial yang adil dan berkelanjutan. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia mengalami berbagai pelanggaran prinsip dasar legislatif. Yang pertama, kurangnya transparansi dan partisipasi dalam penyusunan undang-undang. Yang kedua, proses legislasi yang terburu-buru mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, tidak dilibatkannya seluruh fraksi DPR secara penuh dalam proses legislasinya. Dan yang terakhir, yang keempat, pengurangan hak pekerja terutama terkait upah dan perlindungan tenaga kerja
Dan yang kelima, RUU Cipta Kerja dinilai tidak efektif dalam menghilangkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Terakhir, kritik dan penolakan menunjukkan bahwa RUU ini tidak memenuhi standar prosedur yang seharusnya diterapkan. Selain itu, pelanggaran prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak signifikan terhadap keadilan sosial di Indonesia. Undang-undang ini lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan pekerja dan usaha kecil, meningkatkan ketimpangan sosial dan perekonomian, dan pengurangan regulasi dan persyaratan yang lebih longgar untuk investasi memperlebar jurang kesenjangan ekonomi. Hak pekerja dilemahkan, yang hal tersebut tentu menyebabkan ketidakadilan dan upah dan kondisi kerja yang buruk. Akibatnya terjadi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial politik serta mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi. Protes ini tentu dapat menimbulkan protes dan unjuk rasa yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat yang menunjukkan dampak signifikan terhadap ketertiban umum dan stabilitas politik dan juga sosial. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sekian dan terima kasih.